Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Fran Alfian ingin mempresentasikan tentang hasil riset kami. Eh, Riset ini adalah sebuah tugas dari mata kuliah ICT Literasi. Kami bertiga ya membuat eh, penelitian tentang bagaimana pemanfaatan ChatGPT berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung pembelajaran mandiri. Ya, dalam penelitian ini kami bertiga ya berkelompok, ada Bagas Aditya, ada Fahrulian, dan saya sendiri di Kiflan Alfian. Ya, yang menjadi dasar kami untuk mengapa mengambil tema ini adalah karena eh, informasi dan teknologi itu saat ini berkembang cukup cepat. Jadi untuk para pelajar, para mahasiswa itu jika hanya belajar dari kelas, mungkin akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi ya. Bahkan dalam jangka waktu 4 tahun kuliah, mungkin saja teknologi itu sudah berbeda dari awal masuk, dari ketika mempelajari di tengah-tengah semester, bahkan sampai lulus kuliah. Apalagi di bidang teknologi informasi yang perkembangannya sangat cepat ya saat ini ya. Sejak dari dulu ya cukup cepat dengan adanya penemuan komputer, bahkan sekarang pun ya teknologi berkembang begitu cepat. Nah, menurut Megawati ya penelitiannya setiap mahasiswa punya cara belajar yang berbeda-beda. Ya, maka dari itu, di sini kami rasa pemanfaatan ChatGPT itu ya sangat baik. Ya, pentingnya belajar mandiri ya supaya kita tidak hanya belajar ketika di kelas saja ya. Kita harus mencari banyak referensi untuk kita sendiri. Jadi supaya kita tidak rugi sendiri, bertinggal hanya karena mempelajari hal yang ya pasti terbatas lah. Untuk kuliah itu pasti terbatas. Jadi sebagai mahasiswa kalau punya kesempatan ya harus explore diri lebih banyak lagi. Nah, dengan kehadiran AI itu mendukung fleksibilitas belajar karena dengan model ChatGPT yang bisa generate percakapan ya, kita nggak perlu istilahnya ya sedikit-sedikit tanya ke orang lain, bisa tanya ke ChatGPT atau model-model generate AI lainnya ya, ya bisa belajar lebih cepat karena ya langsung direspon gitu. Kalau ke orang lain kita perlu janjian, kita perlu waktu khusus ya untuk menyesuaikan waktu. Bahkan bukan cuma dianya, kita juga kan punya waktu yang ya mungkin nggak cocok gitu kalau janjian. Oke. Ya, ChatGPT ini sebagai alat bantu ya. Salah satu contoh alat bantu ya. Karena ChatGPT ini memang sudah terbukti cukup powerful ya. Kan ya ketika mencoba salah satunya Meta itu mungkin yang paling apa ya, yang pernah saya coba tuh agak aneh tuh, jawaban-jawabannya. Nah, untuk memahami materi, ya materi mungkin tentang materi yang belum jelas bisa tanya ke dosen atau sebelum tanya ke dosen mungkin kita bisa cari tahu sendiri itu ya tentang materi-materinya. Ya, maksudnya kalau ada yang masih apa bertemu istilah-istilah yang baru, yang asing, kita bisa tanya dulu ChatGPT. Ya,
atau misalnya materi dengan bahasa sebenarnya dari dulu sudah ada ya. Untuk PT kita jadi punya lebih banyak opsi lagi. Ya, seperti itu. Oke. Untuk pembelajaran mandiri sudah dibahas tadi ya. Banyak manfaatnya tentang AI ini lebih fleksibel, lebih banyak opsi buat kita di situ. Nah, karena kita kan cara belajar kadang berbeda-beda ya. Nah, jadi untuk personalisasi pembelajaran ya, untuk belajar mandiri ya lebih enak dengan adanya kehadiran AI yang bisa generate percakapan seperti ChatGPT ini. Ya, jadi ya mungkin kita bisa meningkatkan motivasi karena kalau nanya ke orang lain itu mungkin butuh waktu lama. Jadi kita bisa cari tahu dulu ya. Zaman sekarang itu belajar sudah sangat-sangat enak sebenarnya, sudah sangat-sangat dimudahkan. Namun juga ada tantangan tersendiri penggunaan AI ini. Khawatirnya kita itu terlalu bergantung kepada AI. Karena AI juga belum tentu begitu banyak, bisa jadi informasinya tuh bias ya. Nah, selain informasi yang belum tentu benar, itu juga ya critical thinking ya. Khawatirnya kita tuh dikit-dikit AI, dikit-dikit AI ya nggak salah sih. Cuma kalau manusianya kalah sama AI, ya khawatir juga nanti nggak mikir sama sekali. Itu yang ditakutkan sih. Bukannya ketergantungan yang gimana, khawatirnya bahkan ya eh, ya dengan pengalaman saya juga ngelihat kadang-kadang mahasiswa tuh baca soal juga enggak. Nah itu yang masalah sebenarnya. Ya. Baca soal enggak, langsung di copy aja ke itu sayang sebenarnya. Ya, sangat disayangkan, kasihan sebenarnya. Ya. Di sini metode penelitiannya kita buat kuesioner ya. Nah, menurut Suharismi Arikunto, studi survei ini untuk pengumpulan data ya. Jadi kita secara jarak jauh, kuesioner ini disusun ya. Terus kita uji coba juga, lalu kita sebar di data yang ada. Nah, di sini kita menggunakan X1 sampai X10 ya. Di sini X1 seberapa sering saya melakukan pembelajaran mandiri dibantu dengan ChatGPT. Pembelajaran mandiri dan hal itu sangat efektif karena memberikan informasi yang selalu akurat, tepat, dan lengkap. Nah, X4, ChatGPT dapat membantu mahasiswa atau mahasiswi mencari dan mengakses berbagai sumber belajar tambahan yang relevan dan berguna. X5, ChatGPT dapat membantu mengasah keterampilan berpikir kritis saya. X6, ChatGPT dapat membantu saya dalam mengatasi masalah dalam belajar mandiri dengan cara yang cepat dan efisien. X7, mahasiswa yang belajar secara mandiri dapat menerima umpan balik langsung dari ChatGPT untuk memperbaiki pemahaman mereka terhadap materi. X8, ChatGPT dapat memberikan saran untuk mengatasi kebentuan dalam pekerjaan atau studi. X9, ChatGPT dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri tanpa guru atau instruktur. X10, ChatGPT dapat dalam penelitian mandiri dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Itu ke 10 pertanyaan, lalu kita beri opsi dalam skala 1 sampai 4 ya, di mana 1 ini tidak pernah atau sangat tidak setuju, 2 ini terkadang atau tidak setuju, 3 sering atau setuju, dan 4 ini selalu atau sangat setuju. Ya, dengan interval pertama tadi, ya, sebagian besar menjawab yang di poin 3 ya, setuju. Ya, ya, sebagian besar pertanyaan memang di poin 3 ya, memberikan 3 poin, yaitu setuju atau sering. Ya. Yang saja di pertanyaan yang ke-10 dan kelima, ini eh, responnya memang lebih ke tidak setuju. Ya, di mana kita lihat lagi di sini. Ya, oh, ya, memang ChatGPT dapat membahas lalu setuju. Ya, karena memang tadi kita bilang ya mungkin itu akan jadi masalah untuk berpikir kritis ya kalau tergantung kepada AI. Lalu ChatGPT memberikan wawasan yang lebih luas ya mungkin uh, ketika sharing ke orang lain ya pasti berbeda ya. Kita meskipun AI itu punya data yang banyak, tapi kan untuk memberikan insight tertentu itu mungkin kita masih perlu orang lain ya.
untuk di perkuliahan mungkin perlu dosen ya, atau teman-teman atau siapapun yang bisa membantu kita untuk memberikan insight-insight hal yang mungkin belum terfikirkan ya. Kalau AI itu kan tergantung dari kita bertanya ya apa jawab pertanyaan kita ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita di kesimpulannya adalah eh, ChatGPT sebagai sarana pembelajaran mandiri memberikan dampak yang positif ya, dapat membantu mahasiswa mengakses informasi dengan cepat, meningkatkan keterampilannya berpikir kritis, namun harus hati-hati kalau kita terlalu bergantung juga ya, dan mengatasi kendala dalam memahami materi perkuliahan yang tadi dibilang mungkin kita nggak perlu langsung ya kalau dulu by googling, kalau sekarang sudah enak ada opsi chat GPT. Ya, selain itu mahasiswa merasa terbantu dalam memperoleh umpan balik langsung ya, lebih cepat jadinya dan saran yang relevan. Ya, meskipun memberikan manfaat yang banyak, tapi harus ya tadi verifikasi kembali. Khawatirnya adalah informasi yang diberikan itu tidak selalu akurat ya. ChatGPT memang sudah powerful, tapi kita harus cek kembali. Nah, eh, bisa jadi ada kesalahan. Komputer pun tetap ada kemungkinan terjadi error. Jadi hal itu masih mungkin terjadi. Ya, pasti ada masih apalagi dengan banyaknya informasi yang salah yang dimasukkan di sana. Ya, sebagai dosen dan pengajar ya perlu sebagai untuk informasi-informasi yang benar nggak sih masih apa mungkin kita masih bingung jawaban ChatGPT kita bisa konfirmasi kepada ahlinya ya, kita bisa tanya ke dosen ke pengajar yang lebih paham. Secara keseluruhan ChatGPT menjadi alat pendukung yang cukup efektif dalam mengembangkan pemahaman yang lebih luas ya, untuk memberikan jawaban serta mendalam terhadap materi yang dipelajari. Oke, ini adalah pustaka atau literatur yang kami eh, kumpulkan ya untuk menyusun penelitian ini. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.